Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Oktaviani dari kelas 1B Prodi Farmasi dengan NIM 2048201062. Saya akan menyampaikan penjelasan tugas pertama saya tentang biologi sel yang berjudul Ruang Lingkup Sel dari Ibu Tuti Handayani, SSI, MSI. Ruang lingkup sel. Pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur sel, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Berikut perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik 1. Tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. 2. Tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran. 3. Hanya terdapat pada kingdom Arabacteria dan Eubacteria. Kalau sel eukariotik 1. Memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel. 2. Memiliki sistem endomembran atau organel bermembran. 3. Terdapat pada kingdom Protista, fungsi, plante, dan Animalia. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu hewan dan tumbuhan. Sel tumbuhan 1. Memiliki dinding sel, plastisida, dan vakuola. 2. Memiliki bentuk yang tetap. 3. Tidak memiliki sentrosom dan sentriol. 4. Tidak memiliki flagel. Kalau sel hewan 1. Tidak memiliki dinding sel dan plastisida. 2. Memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar, seperti pada vakuola pada tumbuhan. 3. Tidak memiliki bentuk yang tetap. 4. Memiliki 2 sentriol dalam sentrosol. 5. Memiliki flagel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Perpindahan molekul terbagi 2, yaitu 1. Transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh, difusi dan osmosis. 2. Transport aktif merupakan perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Contohnya, pompa natrium atau kalium, endostosis, dan eksotosis. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma sebagai berikut. 1. Cairan seperti gel atau sitosol. 2. Substansi simpanan dalam sitoplasma. 3. Organel-organel sel. 4. Kerangka sel atau sitoskeleton. Organel-organel sel. 1. Inti sel atau nukleus. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel tersebar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mikrometer, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Berdasarkan jumlah nukleus, sel dapat dibedakan menjadi 1. Sel monukleat berbinti tunggal. 2. Sel binukleat inti ganda. 3. Sel multinuklear inti banyak. 2. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Berdasarkan keberadaannya, ribosom retikulum endoplasma dibedakan menjadi 1. Retikulum endoplasma kasar, permukaan diselubungi oleh ribosom. 2. Retikulum endoplasma halus, permukaan tidak diselubungi oleh ribosom. 3. Ribosom. 1. Ribosom merupakan sel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar.
Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. 4. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi merupakan fungsi diantaranya untuk tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoperin untuk dibawa keluar sel. Lisosom. Lisosom merupakan membran berupa kantung kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 mikrometer yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa organik. Senyawa karsinogenik. 6. Badan mikro. Badan mikro banyak yang mempunyai lisosom agak bulat yang diameternya 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Terdapat dua jenis badan mikro yaitu peroksisom dan glioksisom. 7. Mitokondria. Mitokondria memiliki bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi. 8. Kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alge. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stoma. 9. Sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan beberapa mikroorganisme